Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini insyaallah kami akan menjawab pertanyaan yang cukup panjang dari netizen lewat YouTube. Kami bacakan pertanyaan ini, langsung kami jawab. Dari hadis yang kita sebutkan di beberapa riwayat Imam Bukhari, Rasulullah katakan inna syaiton yajri min majrad dam, bahwa syaitan itu masuk ke tubuh manusia lewat aliran darah. Sehingga timbul pertanyaan dari jemaah, dari hadis tersebut jin masuk lewat aliran darah. Tafsiran hadis ini yaitu aliran darah. Aliran darah itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu timbul karena aliran darah bereaksi. Lalu jin bertempat di bagian tubuh dari apa yang kita rasakan. Nah, dari hal itu menimbulkan pertanyaan dari beliau. Nah, ada beberapa pertanyaan yang barangkali hal ini sebagai ya bermanfaat buat diri saya dan kepada jemaah sekalian yang lain. Semoga ini sebagai bahan ilmu buat kita. Yang pertama, pertanyaannya, jin bercokol di tubuh manusia itu ditandai ada rasa di tubuh itu. Apakah melalui penelitian Ustadz atau dari apa pengetahuan itu jin? Sementara jin itu tidak bisa kita lihat. Jawabannya, apakah kita mengetahui kira-kira jin ada tubuh? Ini bukan informasi dari jin. Tapi ini berdasarkan penelitian secara empiris saya, sekian puluh tahun saya melakukan kaitan dengan ruqyah syariah. Saya ambil dari hadis tadi. Rasulullah katakan dalam Sahih Bukhari, inna syaiton yajri min ibnu adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan itu masuk ke tubuh manusia lewat aliran darah. Ketika masuk aliran darah, nah tentu dia akan tinggal di mana dia? Nah, tinggal di mana? Nah, tergantung dari dia sendiri, entahkah di kepala, di mata, atau di salah satu anggota tubuh yang lain. Nah, hal ini berdasarkan penelitian saya sekian tahun mengadakan ruqyah syariah. Nah, jadi jawabannya adalah berdasarkan penelitian saya. Dan apapun, dan ada juga yang memang jin itu kita ketahui berdasarkan dialog dengan jin itu sendiri. Ketika masuk, kemudian diantaranya sihir terhalang jodoh. Biasanya masuk aliran darah, kemudian dia tinggal di daerah tertentu, diantara di muka. Aura jadi ketutup. Kemudian di daerah pundak. Untuk apa? Biar marah. Kemudian di daerah payudara, kalau perempuan. Ketika tinggal di payudara, sehingga rasa ngilu di daerah situ, sehingga tidak ada hasrat untuk ke laki-laki, dan kalau laki-laki ke arah perempuan. Begitu juga di daerah selangkangan, di kemaluan. Untuk apa? Untuk tidak ada hasrat ke arah situ. Kemudian pinggang. Juga ada biasanya buhul yang keikat. Secara kasat mata nggak akan kelihatan. Kan ini urusan gaib. Karena buhul-buhul yang ada itu ada buhul nyata, ada buhul gaib. Sehingga ketika buhul gaib ini seolah tidak tahu letak di mana. Hanya saja terasa saja. Kok kayak ada yang ketarik di pinggang. Sehingga hasrat ke lawan jin itu susah. Nah, sehingga kita berdasarkan empiris itu, kita menjelaskan bahwa kira-kira jin itu tinggal di situ. Nah, hanya berdasarkan empiris. Dan juga karena beberapa pengakuan jin ketika proses ruqyah. Kemudian, pertanyaan kedua, kalau jin tinggal di muka atau di tubuh yang lain, berarti tubuhnya itu kecil dong. Sedangkan kita tidak tahu bentuk jin. Yang jelas, berdasarkan kajian dari Quran dan Sunnah, Nabi SAW dan Allah juga tidak pernah menjelaskan bentuk jin itu seperti apa yang mutlak. Nah, bahkan jin itu bisa membesar dan bisa mengecil. Berdasarkan hadis Sahih Imam Muslim, Rasulullah SAW bersama Aisyah, tiba-tiba Aisyah terpeleset kakinya. Kemudian Aisyah mengatakan, ta'isi syaitan, celaka syaitan. Kemudian Rasulullah menegur, wahai Aisyah, kalau Anda mengatakan demikian, maka syaitan membesar seperti rumah. Membesar seperti rumah. Tapi ucapkan Bismillah.
niscaya syaitan mistul dzubab, seperti lalat, mengecil seperti lalat. Nah, itu menunjukkan hadis ini bisa syaitan itu bisa membesar, bisa mengecil. Berdasarkan penelitian saya, terkadang jin itu berapa ratus dalam satu badan. Nah, berarti jin kecil, tidak bisa dilogikan seperti itu. Hanya saja berdasarkan dalil itu bisa mengecil, bisa membesar berdasarkan hadis sahih tadi. Nah, bahkan ya jin itu sendiri tidak dijelaskan oleh dalil secara sahih seperti apa, bentuk aslinya seperti apa, tidak dijelaskan. Kalaupun ada jin punya tanduk, kemudian syaitan punya tanduk, kemudian jin juga makan dan minum, itu jelas. Tetapi bentuk seperti apa, wujud yang jelas, itu tidak dijelaskan dalil. Kita hanya percaya syaitan itu masuk aliran darah. Tapi nggak perlu kita tahu bentuknya besar atau kecil. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya, gampang ngantuk tapi badan sehat, itu tanda gangguan jin. Pak Ustadz, dalam penelitian saya orang sehat, tapi gampang ngantuk itu karena otaknya kurang oksigen. Saya setuju. Saya sependapat dengan Anda, sebagian ahli kesehatan mengatakan bahwa orang gampang ngantuk itu memang aliran oksigen ke otak itu kurang. Saya setuju dengan itu. Namun, ketika aliran darah oksigen itu nggak lancar ke otak, di antara ada gangguan jin atau sihir, nah otomatis gampang ngantuk. Nah, yang menjadi patokannya adalah ketika kita tidurnya lebih maksimal, kemudian durasi waktunya itu kira-kira 6 jam atau 5 jam, kualitas tidurnya bagus, kemudian orang ini gampang ngantuk, nah itu indikasi gangguan jin. Kedua, bisa juga orang yang diabetes juga hal itu. Hanya saja kajian menurut kaitan dengan ruqyah, kaitan dengan gangguan jin masuk ke badan seseorang, ini berdasarkan penelitian dan pengalaman saya menghadapi orang gampang ngantuk. Nah, setelah diruqyah, keluar jinnya di daerah sini, subhanallah, orangnya fresh, jarang ngantuk lagi. Kalaupun ngantuk itu pada masanya, pada waktunya. Jadi kalau malam jam sekian udah ngantuk. Tapi setelah itu siangnya kurang. Nah, jadi oksigen aliran darah juga ke arah otak itu kurang. Nah, boleh jadi itu dihalang oleh sihir atau gangguan jin. Wallahu ta'ala alam. Yang keempat, dalam soal mata keranjang itu normal lelaki, Ustadz? Iya, ada juga yang seperti itu. Tapi kalau sudah berlebihan, nah itu ada indikasi yang tidak normal. Kalau Anda melihat laki-laki atau wanita yang cantik, tiba-tiba lirik, iya itu normal. Tetapi ada juga yang tidak normal. Sampai ada seorang ikhwan yang dari Depok ketemu saya, Ustadz, saya sengsara. Saya sengsara, Ustadz. Setiap saya keluar rumah, saya keluar kerja, berangkat kerja, itu Masya Allah, ngantuk sekali. Itu ngantuk bawaannya. Itu sampai hampir ingin nabrak mobil orang, sampai ngantuknya. Nah, jadi ternyata setelah saya selidiki, saya tekan di sini, sakit luar biasa. Nah, kemudian kita ruqyah, ternyata jinnya banyak di sini. Makanya gampang ngantuk nih. Nah, maaf, nggak ngantuk dan mata keranjang. Ustadz, hampir setiap hari saya ingin nabrak mobil orang, motor orang. Padahal saya belum terbesit pikiran saya, perempuan yang ingin saya lihat itu cantik, mulus, dan lain sebagainya. Tapi di otak saya tuh tiba-tiba ada, di sana itu ada perempuan yang cantik, yang seksi. Padahal saya nggak melihat, tapi gambaran pikiran saya ada. Setelah lihat, benar, hampir nabrak, terpesona dengan wanita itu. Gue tuh terus setiap hari sengsara, Ustadz. Nah, setelah ruqyah, alhamdulillah, belum lagi tidak berlebihan seperti itu. Jadi, iya, normal, melihat yang cantik itu, iya, normal, iya. Tetapi kalau sudah lebay kayak tadi, nah itu iya. Kemudian saya ruqyah seorang Ustadz. Dia hafal Quran, dia praktisi ruqyah. Saya tekan di sini, cuk, hafal Ustadz, antum mata keranjang? Iya. Nah, jadi ada beberapa yang karena mata keranjang, ada juga yang memang karena gangguan jin. Setelah dicek di sini, jinnya banyak sekali di matanya. Nah, kalau sudah berlebihan, nah hal ini nanti imbasnya
ke istri dan juga ke tetangga. Lihat istri, pada istrinya cantik. Semua orang mengatakan cantik. Tapi dilihat oleh suami, nggak cantik. Tapi perempuan yang biasa saja, kelihatannya, wah, cantik luar biasa. Nah, ini juga ada indikasi gangguan jin. Nah, jadi ada yang karena normal, manusiawi, ada yang karena gangguan jin. Wallahu ta'ala alam. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari pemirsa, masalah melihat ke sekelebat ada bayangan itu ditandai gangguan jin. Dalam penelitian saya, itu halusinasi. Mohon penjelasannya Ustadz, tanda-tanda itu dapat dari penelitian atau apa ya, sehingga ketika saya didatangi pasien yang cerdas dan kritis bertanya seperti saya ini, dan nanti saya bisa jawab. Dan saya kalau tidak bisa menjawab, bisa dosa karena memberikan ilmu tanpa bisa saya jelaskan ilmu tersebut. Dan saya dosa juga kalau itu tidak benar kalau jin masuk ke tubuh manusia karena memfitnah jin. Padahal sesungguhnya semua orang yang dirasa manusia tersebut adalah gangguan kesehatan murni semata. Nah, kalau yang datang orang awam, pasti dia akan mengaminkan saja apa yang saya sebutkan seperti ucapan Ustadz di video ini. Bisa dosa lagi karena membohongi pasien. Demikian Ustadz, saya tunggu penjelasannya. Jadi yang kelima ini kaitan dengan sekelibet tadi. Nah, perlu dijelaskan, kita jelaskan bahwa ada orang yang halusinasi. Nah, halusinasi ini ada kaitan dengan, sekali lagi, halusinasi ada kaitan dengan psikis. Ketika seseorang itu penyakit psikis itu adalah karena tekanan mental yang tidak sesuai dengan keinginan dia, karena ditekan, hidupnya memang luar biasa sulit, sering dimarahin, ditekan, ini dan itu, jadi halusinasi. Jadi asam lambung bisa naik, dadanya akan nyesek, pundaknya tegang, lehernya tegang, kepalanya sering pusing. Nah, seringkali dia merasakan seperti itu, tekanan dari suaminya, entah dari anaknya, dari tetangganya, atau dari kedua orang tuanya dulu. Nah, itu berimbas ke halusinasi. Halusinasi itu berbeda dengan sekelibat. Nah, halusinasi itu biasanya tuh, ada yang datang itu. Nah, terkadang dialog dengan orang yang sudah meninggal. Oh, ini begini. Ini halusinasi. Biasanya karena tekanan mental. Nah, kedua, ada yang kelibat tadi karena memang di badannya ada gangguan jin. Karena orang yang bisa melihat jin itu karena ada gangguan jin. Biasanya ada gangguan jin daerah mata. Biasanya akan menyebabkan bisa melihat. Karena orang normal tidak bisa. Orang normal tidak bisa melihat jin. Nah, adapun yang orang-orang tertentu yang bisa lihat itu, sekali lagi bahwa lewat aliran darah masuk, jin tinggal di sini, akhirnya dia bisa merasakan sekelibat. Dan bahkan nyata di depan dia. Nah, ini sudah menjadi rahasia umum. Dan kalaupun saya waliyadzubillah, saya berlindung kepada Allah kalau membohongi, karena memang yang datang ke saya kan qadarullah, ya bukan ratusan ribu yang kami tangani, dan tanda-tanda seperti itu setelah dibuktikan secara fakta dan realita yang kami hadapi, setelah ruqyah ternyata jinnya banyak di daerah situ. Nah, sehingga setelah ruqyah alhamdulillah orang yang tadi melihat sekelibat dan melihat gangguan ini dan itu, kemudian melihat jin-jin sosok makhluk ini dan itu ternyata karena ada gangguan jin tersebut. Setelah ruqyah alhamdulillah hilang. Dan ada pun halusinasi itu karena tekanan mental, psikis. Nah, insya Allah ini bisa dibedakan mana psikis, mana halusinasi. Nah, mana halusinasi. Yang kedua ada karena gangguan jin. Nah, jadi seperti para kiai dan para dukun yang memang seringkali melihat ini dan itu karena mereka kerjasama sama setan tersebut. Jadi adapun yang dikatakan ini bahwa yang saya sebutkan seperti ucapan Ustadz di video ini, dan ini bisa dosa lagi karena membodohi pasien. Nah, yang jelas insya Allah kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Demi Allah kami menjelaskan ini bisa dipertanggungjawab secara syar'i dan juga berdasarkan fakta yang kami hadapi di lapangan.
Nah, barangkali ini yang perlu kita sampaikan. Semoga pertanyaan ini menjadi bahan ilmu buat kita, tambahan ilmu, dan juga mudah-mudahan bisa mengambil istifadah yang besar atau manfaat yang besar, sehingga kita bisa legowo menerima apa yang kita sampaikan. Namun apa yang kita sampaikan tadi, karena ini adalah penjelasan berdasarkan ilmu yang kami dapatkan, bisa Anda terima dan bisa tidak. Ini semua kita kan bisa sesuai logika kita jalan, terkadang tidak sesuai. Nah, tentu hal ini kebenaran datang dari Allah SWT. Kalau sekiranya ada pembahasan saya tidak sesuai dengan kebenaran, saya akan bertobat kepada Allah, itu cuma dari syaitan. Tentu kalau ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. La'afu minkum, aqulu qouli hadza, nasla adim, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Mohon video ini jangan lupa di subscribe, kemudian ditekan loncengnya dan disebarkan sehingga